sampai di pos 1. Alhamdulillah, bentar ya bang, lemes. Ternyata jaraknya deket ya. Dekat. Deket untuk naik ojek. Iya lumayan. Abang kagak mau dibayar? Bayar kemana? Iya. Oke guys, kita udah di pos 1. Penampakannya ya, pohon-pohon menjulang tinggi seperti ini. Tadi kita naik ojek dari base camp ke sini itu harganya 40.000 dan waktu tempuhnya kayaknya nggak nyampe 10 menit, 5 menit. Mungkin kalau trekking setengah jam kayaknya. Dan nggak terlalu nanjak juga. Tandanya ada pos 1 tuh, ada plakat di sebelah kiri, tepatnya di pohon. Hai, baru nyampe ya kak? Iya nih. Dari mana? Capek banget. Kenalan dong kak. Capek banget. Izin join ya. Kakak ini ya YouTuber ya kak? Kakak YouTuber. Apa? Berapa jam bang ke pos 2? 1 jam. 1 jam. Makasih bang. Sini. Siap. Kita udah menuju pos 2. Menurut informasi menuju pos 2 dari pos 1 itu waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Dan ini treknya sudah mulai menanjak tipis-tipis karena habis hujan. Jadi treknya tanahnya basah, licin, berlumut. Harus ada kata-kata huhnya ya. Biar kelihatan capek. Aduh malu nih, ada abang senior di depan. Udah dulu ya, baru 10 menit jalan udah berasa banget karena emang langsung nanjak pol. Dan di sini vegetasinya cukup rapat ya. Kita harus perhatikan setiap tanda panah yang ada di pohon. Ya copot lagi. Gimana ini? Saya taruh sini ya, aman. Jadi tadi kita keluar dari trek itu, nanti ada area lumayan cukup luas untuk mendirikan tenda. Lalu langsung terlihat treknya menanjak pol. Gila. Lanjut. Ampun guys, gunung selamat via Penakir, luar biasa. Dihajar lagi di depan tanjakannya, mamae. Ini tanjakan yang ini nih, ampun banget nih. Gila, kalian emang paling bener istirahat dulu di sana sebelum melewati tanjakan ini. Nafasku langsung megap-megap. Nih dikit lagi kita sampai di atas dan harus istirahat lagi kayaknya. Jadi dari trek itu tadi kita kan keluar dari trek ini nih. Terus ternyata kita sudah di pos 2. Posisinya sama seperti pos 1, di sebelah kiri dari arah pendakian naik. Plakatnya di sebelah kiri. Kita lihat dekat. Joget dulu dong, joget itu asirihi kayak disadari itu. Aduh. Asirihi lah. Halo Kak Nadine. Kelimutu, mantap. Oke, cewek-cewek. Aktif banget ini ya. Mulai. Baju pink. Kitanya effortless banget ya, nggak ngos-ngosan. Kak Nadine kan belum masuk circle kita nih. Nah, sekarang harus masuk circle kita. Gimana tuh caranya? Joget-joget. Boleh. Joget sendirian. Apa nggak usah ada suaranya, nanti juga nggak ada suaranya. Ini. Udah. Alamak. Pendakian kali ini kita ikut trip dari Kelimutu Outdoor. Ini tuh salah satu trip yang ada yang berdiri di Bandung. Dan total peserta pendakian kali ini adalah 27 orang. Dan kayaknya nih gue posisinya di kloter pertama yang jalan deh. Jadi kita kayaknya terbagi jadi beberapa kelompok. Tapi di kloter pertama gue yang paling belakang.
Dari tadi di napasnya. Ampun. Beberapa kali berhenti karena emang heart rate-nya kayaknya udah tinggi. Jadi nggak mau memaksakan. Berhenti dulu, nunggu heart rate-nya turun baru kita mulai jalan lagi. Nyangkut. Jadi menurut informasi jalur penakir Gunung Slamet jalur penakir ini baru diresmikan after COVID kalau nggak salah. Jadi hutannya masih asri banget, lebat, vegetasinya rapat, lembab. Kemungkinan sepertinya kita akan menemukan pacet di jalur penakir ini. Ini menuju pos 3 kita udah ketemu sama daun jelatang. Iya guys, Makanya udah ketemu daun gatal. kalian harus wajib full ketutup pakaiannya, outfitnya. Kalau perlu pakai sarung tangan. Gatal daripada cewek-cewek yang gangguin cowok aku guys. Cowok yang cowok. Masa cowok gue digangguin cowok aja. Jadi bingung. Jadi menuju pos 3 lumayan menyiksa karena daun jancuknya ya. Daun jancu tuh kayak daun jelatang. Jadi kena tuh langsung perih, gatal, dan makin ke atas makin rapat daun jancuknya. Tanjakan di depan menanti. It's Ampun, kenapa? ampun guys, ampun. Gue pikir tanjakan udah selesai. Oke, kita inspeksi pacet dulu. Nggak ada sih, tapi ada bekasnya nih. Tuh, bekas darahnya. Kayaknya udah kekenyangan. Darahnya juga udah kering. Tapi pacetnya nggak tahu kemana. Nah, Si paling darah biru oren. oke, kita lanjut menuju pos 4. Tuh. Rencananya kita akan camp di pos 5, tapi di atasnya lagi menuju pos 6. Dari pos 3 menuju pos 4 menurut peta kurang lebih 30-40 menit. Semoga sesuai estimasi. Kali ini jalannya agak sedikit slow karena mari kita menikmati alam. Padahal tersiksa sama treknya. Ya Tuhan, berat banget treknya menuju pos 4. Panjang dan nanjak pol. Kayaknya pos 4 masih kurang lebih 100 sampai 150 meter lagi. Tapi nggak ada ampun. Ya Allah. Posisi gue sekarang tepat kloter paling belakang. Fisikku melemah.
Hah? Jadi pas 1 jam kita dari pos 3 ke pos 4 dan jalannya landai. Sungguh sangat-sangat landai. Anda akan menikmati experience yang baru. Tungguin dulu vlognya landai. Landai banget. Landai di mata kaki. Di otak Landai. Melihat Iya, landai. Bisa jadi. yuk kita ke pos 5 yuk. Pengen buru-buru ngecamp. Oke, kita lanjut menuju pos 5. Kurang lebih masih 2 jaman lagi. Habis itu kita lanjut dari pos 5 ke camp areanya 1 jam. Jadi kemungkinan total 3 jam. Gila. Tanjakannya nggak berhenti. Jadi kalau lo mau coba-coba jalur penakya, ini nggak usah. Curam cuy. Anda tidak memotivasi ya? Gue pikir dengan pengalaman gue biasa aja gitu kan, tapi ternyata setiap tempat itu punya daya tarik sendiri, punya tantangan sendiri. Jadi kemanapun kita pergi, walaupun lu udah naik berapa gunung pun, tapi lu baru pertama kali ke suatu jalur, jangan remehin. Siapin diri, jangan mental. Mulai lemah ya. Gue juga. Kita terdampar di sini karena ternyata pos 5-nya masih jauh, guys. Terus dari pos 5 ke camp areanya juga masih jauh. Lu mau tahu nggak dari pos 5 ke camp area berapa menit? Berapa? 1 jam setengah. Serius lu? Di mapnya. Di map yang di share. Mana ini naik ini? Kayak Tambora. Iya. Hiu, tepuk. Siu. Naik kuda. Salah nih. Iya, ke kiri dulu lu. Ini kayak Heeh. kayak Tambora. Kita lanjut lagi menuju pos 5. Informasinya menurut plotter yang di depan, dari pohon tumbang tadi ke pos 5 30 menit. Dimanakah pos 5 berada? Pos 5. Serius? Alhamdulillah. Plakat pos 5-nya sudah nampak di depan. Kayaknya nggak nyampe 50, nggak nyampe 30 menit sih. Alhamdulillah. Nggak sampai 30 menit kan? Bener, Ternyata. nggak sampai 30 menit. Sholat dulu. Gila, beneran nyampe pos 5 kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener, Bos. Kita di pos 5 ini. Sambil mengitan. Tara. Itu gak ada yang beres. Karena paginya sih mereka tidur. Oke, kita lanjut menuju camp area setelah berleha-leha yang lumayan cukup lama. Kita nggak tahu nih estimasi ke camp area berapa lama. Mungkin 30 menit, mungkin 1 jam. Semoga bisa lebih cepat biar tidak
terkena gelap. Cuaca terpantau sudah turun kabut yang tebal. Lah, pada tidur. Ada tepar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk, aduh. Makin kesini, makin kesana treknya. Sisa tenaga terpush. Allahu Akbar. Bagus banget sih view-nya dari sini. Cakep. Ini kasihan yang pakai keril sih. Kalau posisi yang kayak tadi merangkaknya kayak apa tahu. Akhirnya kita sampai di camp area. Alhamdulillah tidak terkena gelap. Wow, cantik banget sih. Camp areanya bagus. Di atas lagi tuh kelihatan tenda-tenda biru.